Bab 71. Setelah juru lelang mengumumkan dimulainya lelang, penonton langsung riuh dan banyak terjadi diskusi. Saya tahu tentang komunitas Sanadu. Lokasinya bagus, cocok untuk membangun kawasan villa. Guandongping sudah menginvestasikan lebih dari 1 miliar di sana. Lelang akan dimulai hanya dengan 100 juta. Murah banget, pasti. Murah? Kenapa kamu berani membelinya karena murah? Kelihatannya murahan. Kamu tahu tempat itu sekarang sangat jahat, dan banyak orang yang mati berturut-turut. Ya, tempat itu sangat jahat, menakutkan sekarang, rumah pun bisa difoto. Kalau tidak bisa dijual, apa gunanya murah? Bisakah kamu menyimpannya sendiri? Kamu terlalu memikirkannya. Kudengar bahkan pekerja konstruksi pun tidak berani untuk pergi ke tempat itu sekarang. Itu tidak dapat diselesaikan dan itu sangat jahat. Aku khawatir kamu. Aku bahkan tidak berani tinggal di sana. Semua orang mendiskusikannya dengan hangat, tetapi tidak ada yang maju untuk menawar, bahkan tidak harga cadangan. Saat Ye Bufan pertama kali melihat lelang komunitas Sanadu, dia tidak tahu banyak karena uangnya tidak banyak saat itu. Namun kini ia memiliki kantong lebih dari 300 juta, yang tentunya berbeda dengan sebelumnya. Selama ia membeli komunitas ini, keuntungannya akan langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tentu saja dia tidak akan melepaskan barang semurah itu, baik itu pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok atau budidaya di masa depan, uang sangat diperlukan untuk menunjangnya. Namun, dia tidak terburu-buru menawar, melainkan menunggu penawar pertama muncul. Jelas sekali ada seseorang yang merencanakan sesuatu di komunitas Sanadu, dan orang yang melompat untuk mengambil alih mungkin adalah orang di baliknya. Ketika dia mengambil alih komunitas ini di masa depan, dia harus mencari tahu orang di baliknya. Setelah menunggu lama, tidak ada yang ikut pelelangan. Juru lelang sedikit cemas, lagi pula ini adalah lelang komoditas bernilai ratusan juta yuan, dan dia tidak ingin lelang gagal seperti ini. Dia berkata, teman-teman terkasih, apa yang membuat Anda ragu? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Anda dapat memiliki komunitas super mewah dengan 100 juta yuan. Ini jelas merupakan keuntungan besar. Don jangan lewatkan kesempatan ini, dan kamu tidak akan pernah melewatkannya lagi. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia mempublikasikan dan menghasut, orang-orang yang hadir tetap acuh tak acuh. Lagi pula, di masyarakat kelas atas, kejadian di komunitas Sanadu telah tersebar di seluruh dunia. Ada banyak orang yang tergoda, namun tidak ada yang berani mengambil alih. Pada saat ini, seorang pria parubaya berdiri dan berkata kepada hadirin, teman-teman, saya membangun komunitas Sanadu di Dongping, Siaguan. Saya dapat menepuk dada dan meyakinkan semua orang tentang kualitas pembangunan komunitas ini. Di sana tidak masalah, dan investasi awal sudah menelan biaya lebih dari 1 miliar. Siapapun yang mengikuti lelang, mereka hanya akan mendapat untung. Jika rantai modal putus dan benar-benar tidak berkelanjutan, saya tidak akan rela memasangnya untuk dilelang. Tidak peduli apa, semuanya siapapun yang memotret komunitas telah membantu saya, dan saya sangat berterima kasih. Ye Bufan memandang Guandongping. Dia adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, tidak sombong dan dilebih-lebihkan seperti orang kaya lainnya, sebaliknya, dia terlihat setia. Kata-katanya tulus dan ekspresinya cemas, jelas dia ingin sekali menjual komunitas. Meski banyak yang bersimpati dengan Guandongping, namun simpati tetaplah simpati dan keuntungan adalah keuntungan di pusat perbelanjaan. Jika masyarakat membelinya maka akan hancur di tangan mereka, dan tidak ada yang akan mengambil tindakan. Tepat ketika semua orang mengira tidak ada yang akan membelinya dan juru lelang hendak mengumumkan bahwa pelelangan telah gagal, sebuah suara tiba-tiba berkata, karena bos Guan dalam masalah, izinkan saya, keluarga Luo, bantu saya. Lagi pula, semuanya akan menemui kesulitan, banyak teman, banyak jalan. Luo Wentao lah yang berbicara. Dia mengangkat nomor penawaran di tangannya dan berteriak, saya menawar 100 juta. Tuan Muda Luo adalah orang baik, seseorang membantu saya di saat kritis. Loyalitas, Tuan Muda Luo terlalu benar dalam menangani masalah. Jika dia tidak mengambil tindakan, Guandongping pasti tidak akan bisa menjual. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Ada Tuan Xuanji di belakang keluarga Luo. Dia memiliki kemampuan untuk membantu. Saya ingin membantu, tetapi apakah saya memiliki keberanian? Melihat seseorang akhirnya berpartisipasi dalam penawaran,
Guan Dongping berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Luo, saya telah berterima kasih kepada seseorang di sini. Luo Wentao melambaikan tangan dan berkata, semua orang di sini hanya bekerja di lingkaran yang sama dan membantu bukanlah apa-apa. Petik 2. Ye Bufan sedikit mengernyit, dia sudah lama menduga bahwa komunitas Sanadu terkait dengan Master Xuanji, dan sekarang Luo Wentao mengambil alih, pada dasarnya mengkonfirmasi hal ini tebakan. Dengan merangkai berbagai hal, konteksnya mudah dilihat. Pertama, Guru Xuanji mengancam Guan Dongping ketika dia mengambil alih komunitas tersebut, kemudian ketika pihak lain hampir menyelesaikan pembangunan dan menginvestasikan hampir semua uangnya, mereka membangun tempat berkumpul dan membunuh Xuanyin di sana. Biarkan komunitas Sanadu menjadi tempat mati yang tidak berani dimasuki oleh siapapun, sehingga mereka bisa memetik buah persik dengan leluasa. Mudah ditebak apa yang terjadi selanjutnya. Master Xuanji pasti menggunakan pengaruhnya untuk menghilangkan pengaruh buruk dan memulihkan penjualan komunitas Sanadu. Ketika saatnya tiba, keluarga Luo hanya akan menginvestasikan sedikit uang, tetapi mereka dapat menghasilkan banyak uang. Semua investasi dan upaya Guan Dongping sebelumnya adalah membuatkan pakaian pernikahan untuk mereka. Sayangnya hanya dia yang bisa melihat semua ini. Saat ini Guan Dongping masih menangis penuh rasa syukur. Melihat seseorang akhirnya mengambil alih, juru lelang menghela nafas lega, mengangkat palu lelang di tangannya dan berteriak, Tuan Luo menawar 100 juta koin huaxia, apakah ada orang lain yang ingin menawar? Dia mengatakan ini, tapi sebenarnya dia sudah memutuskan di dalam hatinya. Tidak akan ada penawar lain. Siapa lagi selain keluarga Luo yang berani mengambil alih komunitas jahat ini? Yang lain juga berpikir demikian. Luo Wentao mengambil tindakan karena ada ahli misteri di belakangnya, dan mereka tidak memiliki ahli yang mendukungnya. 100 juta koin huaxia sekali, 100 juta koin huaxia 2 kali. Melihat juru lelang bersiap untuk membuat keputusan akhir, bibir Luo Wentao menunjukkan sedikit kebanggaan yang tak terlihat, dan pada saat ini, Ye Bufan mengangkat plat nomor di tangannya, saya akan menawarkan 150 juta. Qin Cucu duduk di sebelahnya, diam-diam memikirkan bagaimana membujuk Ye Bufan untuk memberikan botol kecil itu kepada Tuan Xuanji. Melihat bahwa dia akan menawar real estate ini lagi, dia berkata berbeda, Xiao Fan, apa yang kamu lakukan? Real estate ini sangat jahat, apa yang kamu lakukan dengannya? Yang lain juga cukup terkejut. Mereka tidak berharap ada orang yang berani mengikuti Luo Tuan muda menawar real estate ini, dan ketika dia melihatnya adalah Ye Bufan, tempat itu tiba-tiba menjadi hidup kembali. Siapa pemuda ini? Dia melawan Tuan Luo satu demi satu. Apa yang ingin dia lakukan? Petik 2. Apakah itu semangat juang? Tapi semangat juang tidak memiliki metode bertarung seperti itu. Dia benar-benar menembak 150 juta, bahkan jika dia punya uang, dia tidak bisa bunga seperti itu. Ekspresi Luo Wentao langsung menjadi gelap. Orang ini baru saja mengambil sesuatu yang diinginkan Tuan Xuanji, dan sekarang dia menawar real estate ini. Sepertinya dia akan bertarung untuk mendapatkan kematian bersamanya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Bufan dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Ye Bufan berkata dengan ekspresi santai, ini adalah lelang, tentu saja kamu berpartisipasi dalam penawaran. Mungkinkah Tuan, Luo tidak akan membiarkan orang lain menawar? Luo Wentao menekan hatinya. Dengan marah, dia berkata dengan dingin, tahukah Anda apa yang terjadi di komunitas Sanadu? Apakah menurut Anda ada orang yang dapat mengambil alih properti ini? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menarik tawaran yang baru saja Anda buat, jika tidak, Anda tidak akan dapat mengambilnya kembali. Jika Anda menggunakannya, keluarga Luo kami tidak akan berbaik hati untuk mengambil alih. Bab 72, Ye Bufan tersenyum dan berkata, apakah keluarga Luo sangat baik? Mengapa saya tidak melihatnya? Dan saya adalah orang yang selalu mengatakan apa yang saya katakan dan tidak pernah menarik kembali kata-kata saya. Begitu saya mengajukan penawaran, saya tidak akan melakukannya mundur. Qin Cucu dengan cepat menasihati, Xiao Fan, ini bukan waktunya untuk membalas dendam. Dengarkan Tuan Luo dan tarik harga yang baru saja Anda buat. Menurutnya, alasan mengapa Ye Bufan selalu menentang Luo Wentao adalah karena dendam, yang pasti ada hubungannya dengan dia. Memikirkan hal ini, hatinya terasa manis, sepertinya pria ini masih peduli padanya dan sudah cemburu padanya. Ye Bufan berkata, saya tidak memiliki semangat juang, dan saya tidak akan menarik tawaran saya.
Bodoh sekali jika Anda tidak membeli properti semurah itu. Petik 2. Luo Wentao berkata dengan marah, murah. Apakah menurut Anda semua orang bodoh? Hanya Anda yang mengetahui bahwa properti ini murah. Properti ini jahat. Sebentar lagi, keluarga Luo kita akan memiliki Master Xuanji untuk membantu memecahkan masalah ini. Apa yang Anda punya? Saya punya uang. Pokoknya, saya baru saja memenangkan begitu banyak uang di kasino. Tidak ada gunanya menyimpannya di saku. Sebaiknya saya membeli real estate dan kembali. Mari kita bersenang-senang di rumah. Saya orang yang berhati hangat. Bukankah Tuan Muda Luo baru saja mengatakan bahwa apakah saya membantu Tuan Guan? Kamu, mata Luo Wentao sangat marah sehingga dia tidak merasa bersalah menghabiskan uangnya sendiri. Qin Cucu berkata, Xiao Fan, kamu benar-benar tidak bisa membeli tanah ini, terlalu jahat di sana. Ye Bufan menghentikan Qin Cucu yang mencoba mencegahnya, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, sejak zaman kuno saat kejahatan tidak pernah menekan kebaikan. Saya adalah orang benar dengan keberuntungan. Bahkan real estate yang paling jahat pun dapat ditekan. Petik 2. Baiklah, mari kita lihat berapa lama keberuntungan Anda bisa bertahan. Luo Wentao mendengus dingin, duduk dan berhenti mencari, kamu Bufan. Tentu saja dia tidak akan terus menaikkan harga, keluarga Luo telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan kompleks perumahan ini dari Guan Dongping dengan harga murah. Dan menurutnya, uang yang ada di tangan Ye Bufan juga miliknya, jika saling menawar akan lebih murah dari Guan Dongping. Setelah Tuan Xuanji keluar dari pengasingan dalam beberapa jam, baik real estate maupun uangnya akan menjadi milik keluarga Luo. Melihat Luo Wentao mundur, juru lelang akhirnya mengetuk palu lelang setelah melalui beberapa formalitas, dan komunitas Sanadu menjadi milik Ye Bufan. Guan Dongping menandatangani kontrak transfer real estate dan mengirimkannya ke Ye Bufan, saudaraku, terima kasih atas bantuan Anda. Anda menjual dan saya membeli, ini bukan bantuan. Ye Bufan memiliki kesan yang baik terhadap Guan Dongping. Dia berkata, saudara Guan, tolong jangan pergi sekarang. Mari kita bicara setelah pelelangan selesai. Petik 2. Baiklah, saya tidak akan pergi. Saya harus menawar Maniksi keberuntungan nanti. Keberuntungan saya sangat buruk akhir-akhir ini. Saya ingin pindah. Transfer. Setelah Guan Dongping selesai berbicara, dia kembali ke tempat duduknya. Qin Cucu melirik kontrak di tangan Ye Bufan dan berkata dengan marah, Xiao Fan, kamu sangat impulsif. Bahkan jika kamu memenangkan uang, kamu tidak dapat membelanjakannya dengan cara ini. Sekarang kamu memiliki komunitas surga di tanganmu, kamu ingin menjualnya lagi akan sulit untuk keluar. Luo Wentao mendengus dingin, ketika kamu ingin menjualnya lagi, kami, keluarga Luo, tidak ingin 10 juta. Ye Bufan berkata dengan nada menghina, 10 juta. Pada saat itu kamu bahkan tidak akan bisa memberiku apa yang aku miliki. Kamu bahkan tidak bisa membeli rumah. Petik 2. Qin Cucu awalnya berpikir bahwa Ye Bufan sedang berkelahi dengan Luo Wentao, tetapi dia tidak tahu bahwa rumah-rumah di dalamnya akan segera menjadi milikmu. Komunitas Sanadu memang sepadan dengan harga tersebut, dan yang termurah harganya lebih dari 10 juta. Luo Wentao tidak berkata apa-apa, tetapi kebencian di hatinya semakin bertambah. Dia sekarang menantikan Guru Xuanji keluar dari pengasingan secepat mungkin dan membunuh orang ini secara langsung. Pelelangan berikutnya berjalan dengan lancar, satu demi satu barang antik diambil oleh pengusaha kaya lainnya. Dan tak lama kemudian barang lelang terakhir tiba, manik keberuntungan Zi buatan tangan oleh Master Xuanji yang legendaris. Faktanya, banyak orang datang ke sini untuk mengambil manik ini hari ini, ingin mengambilnya kembali untuk meningkatkan keberuntungan mereka. Di akhir pelelangan, semua orang bersemangat dan menantikan untuk melihat Zi bet langka ini. Di tengah perhatian semua orang, seorang pramusaji berjalan menuju meja depan sambil membawa nampan. Nampan tersebut ditutup dengan kain merah, meski isinya tidak terlihat jelas, semua orang tahu bahwa ini adalah laki Zi bet yang sangat berharga. Pada titik pelelangan ini, juru lelang juga menjadi bersemangat dan berkata kepada hadirin, semuanya, saya tidak perlu memberitahu Anda, semua orang tahu apa lot berikutnya. Saya tidak akan memberitahu Anda tentang Master Xuanji, semua orang tahu reputasinya. Manik. Zi keberuntungan ini adalah harta karun yang dibuat oleh Master Xuanji selama 3 tahun. Tidak peduli siapa yang Anda ambil kembali, itu dapat memperkuat tubuh Anda dan meningkatkan keberuntungan Anda.
Jika Anda seorang pejabat, Anda akan dipromosikan. Jika Anda adalah seorang pengusaha, kamu akan menghasilkan uang setiap hari. Dia juga ingin mengatakan lebih banyak, tetapi para tamu yang hadir tidak sabar. Seorang pria gemuk bertubuh besar di barisan depan berteriak, "Oke, jangan banyak bicara, mari kita lihat wajah sebenarnya dari bola ini, kita tidak sabar menunggu." Petik 2. Baiklah, mari kita tunjukkan kepada semua orang harta yang dihasilkan oleh Master Xuanji. Juru lelang sangat puas dengan efek di depannya. Dia mengulurkan tangan dan melepas kain merah di atas nampan. Dalam sekejap, manik terang muncul. Di depan semua orang. Manik ini seukuran kuning telur, bulat sempurna, dan permukaannya terus-menerus bersinar. Ya Tuhan, ini manik Lakizi. Indah sekali. Berapapun harganya, aku akan mengambilnya kembali. Aku ingin manik ini. Meski harganya sedikit lebih mahal, saya memilikinya. Di masa depan, akan ada keberuntungan, dan dengan keberuntungan, Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang. Melihat penonton yang bersemangat, juru lelang berkata, "Sekarang semua orang telah melihat manik si keberuntungan, mari kita adakan lelang dengan harga awal 10 juta, setiap kenaikan harga minimal 1 juta, mulailah menawar sekarang. 15 juta, 20 juta, 25 juta, harga Lakizi Bets melonjak setelah penawaran, dan semua orang menaikkan jumlahnya satu demi satu, harga penawaran mencapai 50 juta dalam beberapa menit. Perlu kalian ketahui kalau lelang selama ini sebagian besar sudah terjual dengan harga 1 juta, meski komunitas Sanadu sudah terjual dengan harga 150 juta, namun penjualannya merugi, berbeda sekali dengan lelang lainnya. Pada saat ini, sebuah manik langsung dilelang seharga 50 juta, yang menunjukkan rasa hormat semua orang terhadap Guru Xuanji. Pada saat ini, Ye Bufan dapat dengan jelas melihat manik-manik di atas panggung, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Ini sama sekali bukan yang disebut manik si keberuntungan, melainkan hanya manik biasa yang disebut Master Xuanji bekerja keras untuk membuatnya selama 3 tahun, tetapi itu semua bohong. Alasan kenapa terlihat cantik adalah karena ada beberapa mantra kecil bercahaya yang ditambahkan ke dalamnya. Mantra semacam ini tidak memiliki kekuatan menyerang sama sekali. Biasanya, tidak ada biksu yang mau mempelajarinya, tetapi sekarang mantra ini dipasang pada manik-manik dan dipamerkan, dengan tujuan untuk menipu uang orang-orang ini. Oh ya, tidak ada yang bisa memastikan tentang keberuntungan. Jika beruntung saat diambil kembali, berarti manik si keberuntungan bermanfaat. Jika kurang beruntung, para master itu dengan sendirinya akan memberikan banyak penjelasan. Dia bisa melihat melalui hal-hal yang orang lain tidak bisa. Qin Cucu, yang berada di sebelahnya, tampak bersemangat. Pada saat ini, dia akhirnya mengambil tindakan. Dia mengangkat plat nomor di tangannya dan berteriak, "Saya akan menawarkan 60 juta. Pria gemuk itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, saya akan menawarkan 70 juta. 80 juta, kutipannya adalah Guan Dongping, yang selama ini diam, dan sekarang dia juga ikut menawar. Bab 73, 80 juta, setelah harga dilaporkan, terjadi keheningan singkat di tempat tersebut. Tentu saja, harga lelang Lakizi Bets telah melebihi anggaran kebanyakan orang, meski orang-orang tersebut ingin membawa pulang harta karun tersebut, namun kantong mereka tidak mengizinkannya. Pria gendut yang tadinya berteriak ragu-ragu sejenak dan akhirnya meletakkan plat nomor di tangannya dan tidak melanjutkan penawaran. Qin Cucu tidak berniat menyerah sama sekali, dan hendak mengangkat tanda untuk mengajukan penawaran lagi. Ye Bufan menghentikannya dan berkata, "Cucu, lupakan saja, jangan tembak benda ini lagi." "Kenapa? Apakah?" Tanda tanya. "Ini manik si keberuntungan. Ayahku memberitahuku bahwa itu harus dilakukan, silakan kembali." Tujuan kunjungan Qin Cucu hari ini adalah manik si keberuntungan, jadi tentu saja dia tidak akan mudah menyerah. Ye Bufan berkata, "Ini hanya manik biasa, bahkan tidak bernilai 800 yuan. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, Luo Wentao berdiri dan dengan marah berkata, "Wah, apa yang kamu tahu? Tahukah kamu bahwa ini adalah bagaimana kamu bisa, orang biasa sepertimu, mempertanyakan harta karun yang dibuat oleh Guru Xuanji?" Saat Ye Bufan hendak berbicara, Qin Cucu dengan cepat menghentikannya. "Oke, Xiao Fan, jangan katakan apa-apa lagi. Tidak peduli apa, ini. Saya ingin mengambil kembali manik si keberuntungan." Setelah mengatakan itu,
Dia mengangkat plat nomor di tangannya lagi tanpa ragu-ragu, saya akan menawarkan 90 juta. Meskipun orang lain juga mendengar kata-kata Ye Bufan, mereka semua mengira dia sombong. Bocah sombong, tidak ada yang percaya padanya. Guan Dongping mengangkat plat nomor di tangannya tanpa ragu-ragu, 100 juta koin Tiongkok. Dia tidak percaya pada hal-hal seperti Feng Shui sebelumnya, tetapi dia mengalami nasib buruk akhir-akhir ini, terutama kecelakaan di komunitas Sanadu, yang membuat dia dengan cepat berubah pikiran. Sekarang dia sangat ingin mengandalkan manik si keberuntungan ini untuk membalikkan kekayaannya, itulah sebabnya dia melelang surga itu hari ini. Ini, Qin Cucu sedikit tercengang. Meskipun dia pasti akan mendapatkan manik si keberuntungan, jelas bahwa keluarga Qin telah meremehkan nilai manik itu dan hanya menyiapkan dana 100 juta di muka, yang mana jelas tidak cukup sekarang. Meskipun keluarga Qin adalah konsorsium besar yang bernilai puluhan miliar, investasi besar baru-baru ini menghabiskan modal kerjanya, dan dana lainnya belum dikembalikan, sehingga uang yang ada tidak mencukupi. Ye Bufan merasa lega saat melihat dia tidak punya uang. Bagaimanapun, saya memiliki hubungan yang baik dengan Qin Cucu, dan saya benar-benar tidak ingin dia menghabiskan banyak uang untuk membeli kembali barang rongsokan. Qin Cucu ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia masih tidak mau melepaskan bola yang mempesona ini. Dia menoleh ke Ye Bufan dan berkata, Xiao Fan, apakah kamu masih punya uang di tanganmu? Bisakah kamu meminjamkanku sisa 100 juta? Dalam seminggu saya akan mengembalikannya kepada Anda. Ye Bufan berkata, Cucu, dengarkan saran saya, manik ini tidak berharga sama sekali, jangan membelinya lagi, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Luo Wentao mencibir, Cucu, kamu mencarinya pacar ini terlalu pelit. Jika aku memotretnya, aku pasti akan mengambilnya dan memberikannya padamu. Petik 2. Dia sudah lama tidak menyukai Ye Bufan, jadi wajar saja dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyerang lawannya. Qin Cucu juga merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan berkata lagi, Xiao Fan, pinjamkan saja aku uangnya, dan aku akan membayarmu bunganya. Ye Bufan berkata, Cucu, kenapa kamu tidak mengerti, uangnya masuk tanganku tidak masalah jika aku memberikannya kepadamu, tetapi manik ini palsu dan kamu sama sekali tidak dapat membelinya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Luo Wentao berdiri dan berkata kepada semua orang yang hadir, apakah semua orang mendengar ini? Bagaimana beraninya anak bodoh ini dia memfitnah Tuan Xuanji dan mengatakan bahwa harta yang dibuat oleh Tuan Xuanji itu palsu. Apakah kamu percaya? Petik 2. Kami tidak percaya, orang ini hanya berbicara omong kosong. Dia terlalu pelit, dia tidak mau meminjamkan uang kepada Nona Qin, jadi dia harus memberikan alasan yang tidak masuk akal. Petik 2. Bahkan jika dia berbohong, dia harus mencari penjelasan yang lebih baik. Bagaimana bisa Tuan Xuanji ditanyai oleh orang biasa sepertimu? Luo Wentao tampak bangga dan berkata lagi, semua orang tahu bahwa Tuan Xuanji mempercayakan keluarga Luo kami untuk melelang manik si keberuntungan Hong. Keluarga Luo menjamin dengan reputasinya bahwa manik ini benar-benar asli. Tidak peduli berapa biaya untuk membelinya kembali, itu akan asli. Bernilai uang. Pada saat ini, juru lelang di atas panggung berteriak lagi, semuanya, Tuan Guan telah menawar 100 juta koin huaxia. Adakah yang ingin menaikkan harganya? Jika tidak ada manik si keberuntungan, itu milik Tuan Guan. Qin Cucu wajahnya menjadi semakin jelek, dan dia berkata lagi, Xiao Fan, apakah kamu mau meminjamnya atau tidak? Dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Ye Bufan memenangkan uang dari kasino, dan sekarang dia bahkan enggan meminjamkannya untuk dirinya sendiri. Terlihat bahwa dia adalah Ye Bufan tidak punya tempat di hatinya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luo Wentao karena Qin Cucu tidak puas dengan anak laki-laki ini, dia tidak jauh dari kembali ke pelukannya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, diam-diam membuat formula ajaib dengan tangan kanannya, lalu mengarahkannya ke arah laki Zibet di atas panggung. Meski agak jauh dari meja depan, tidak sulit bagi ahli sihir untuk mematahkan mantra inferior. Setelah melakukan ini, dia berkata, lihat benda itu, apakah kamu yakin ingin membelinya? Jika kamu membelinya, aku akan memberimu uang. Petik 2. Qin Cucu menoleh untuk melihat ke meja depan, dan melihat keberuntungan yang cerah, yang semula dititipkan ke tangan pelayan, Zibet yang kini benar-benar kehilangan kilaunya, hanyalah manik giok putih biasa. Sebagai anggota keluarga perhiasan, dia secara alami tahu apa ini. Tanpa penutup kecemerlangannya,
itu hanyalah manik giok biasa. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa menjualnya dengan harga beberapa ratus yuan jika dia mengambilnya keluar. Saat ini, dia berkeringat dingin, jika sedikit modal kerja grup Qin digunakan untuk membeli barang seperti itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang terjadi? Ye Bufan berkata, saya sudah mengatakan bahwa benda ini palsu. Ini sama sekali bukan manik si keberuntungan, ini hanya tipuan. Pada saat ini, yang lain juga memperhatikan manik si keberuntungan, perubahan Zu langsung menimbulkan kehebohan di tempat tersebut. Apa yang terjadi? Mengapa laki Zibet berubah? Di mana kecemerlangannya tadi? Bukankah ini hanya manik biasa? Bisakah itu benar-benar meningkatkan keberuntungan orang? Menakutkan sekali. Untungnya, saya kehabisan uang tadi. Kalau tidak, jika saya menghabiskan banyak uang untuk membeli barang seperti itu, saya mungkin harus melompat dari gedung. Qin Cucu mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berbisik kepada Ye Bufan, Xiao Fan, aku baru saja salah paham, maafkan aku. Petik 2. Luo Wentao tercengang dengan semua yang ada di depannya. Meskipun dia juga tahu bahwa manik si keberuntungan itu palsu, itu memang dibuat oleh Guru Xuanji, kenapa benda itu tiba-tiba berhenti bekerja. Melihat situasinya semakin tidak terkendali, dia dengan cepat berteriak, jangan dengarkan omong kosong anak itu. Manik si keberuntungan ini dibuat oleh Master Xuanji. Pasti benar. Sekarang orang-orang yang hadir ragu-ragu lagi. Lagi pula, reputasi Guru Xuanji begitu besar sehingga dia telah mengakar kuat di hati orang-orang selama bertahun-tahun. Guan Dongping berdiri di sana dengan ragu-ragu, tidak tahu apakah dia harus membelinya atau tidak. Ye Bufan berkata, Tuan Muda Luo, apakah Anda masih menyangkal hal ini? Saya tidak tahu apakah Tuan Xuanji yang membuat benda ini. Saya hanya tahu bahwa itu pasti manik palsu, dan tidak akan membawa keberuntungan bagi orang-orang. Bab 74. Setelah dia mengatakan ini, orang lain segera menjadi curiga. Master Xuanji tidak dapat dijangkau dalam pikiran semua orang, tetapi masternya tidak hadir. Tidak diketahui apakah manik itu dibuat oleh masternya sendiri. Keluarga Luo tidak memiliki reputasi yang baik di kota Jiangnan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan manik si keberuntungan yang dibuat oleh Master Xuanji mungkin telah dicuri dan digantikan oleh keluarga Luo. Selain itu, kilau manik yang hilang ditempatkan di sana, sehingga semua orang yang hadir langsung kehilangan kepercayaan. Guan Dongping tidak lagi ragu-ragu dan berkata kepada juru lelang di atas panggung, saya menarik tawaran yang baru saja saya buat. Saya tidak menginginkan manik ini lagi. Petik 2. Dia sekarang hanya memiliki begitu banyak uang di keluarganya, dan dia masih berhutang banyak, hutang yang belum dilunasi lupakan saja jika laki Zibets itu asli, Anda bisa merubah keberuntungan Anda dengan membelinya kembali. Tapi yang ada di depannya jelas bukan harta karun, dan kecil kemungkinannya untuk membantunya membalikkan kekayaannya. Luo Wentao berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Guan, ini adalah lelang. Karena Anda baru saja mengajukan penawaran, saya khawatir tidak pantas untuk menariknya sekarang. Bukan, Guan Dongping berkata, belum akhirnya berhasil dipalu, jadi pelelangannya tidak dianggap sukses, dan keluarga Yuluo seharusnya tahu apa yang terjadi dengan benda ini. Kamu tidak akan pernah membiarkan aku menggunakan 100 juta koin Tiongkok untuk membeli barang palsu seperti itu. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Luo Wentao, berbalik dan keluar dari tempat tersebut. Lagi pula, uang dari komunitas Sanadu yang baru saja dilelang sudah dialokasikan. Jika ada di sakunya, keluarga Luo tidak bisa datang dan mengambilnya. Laki Zibet awalnya adalah item terakhir dalam pelelangan. Setelah Guan Dongping pergi, yang lain tidak tertarik untuk tinggal dan meninggalkan lokasi pelelangan satu demi satu. Pada akhirnya, hanya Luo Wentao yang tersisa berdiri di sana dengan ekspresi muram. Awalnya, keluarga Luo berencana menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan laki Zibet, tapi hancur karena perkataan Ye Bufan. Orang ini menamparkan wajahnya sendiri di kasino, memenangkan lebih dari 300 juta, merampas botol yang diinginkan Master Xuanji, mencegat komunitas Sanadu di tengah jalan, dan sekarang merusak rencana penjualan manik-manik Zi, dia seperti diutus Tuhan untuk melawan dia. Jika ini bukan klub surga dengan begitu banyak orang, dia benar-benar ingin seseorang segera memotong Ye Bufan menjadi beberapa bagian. Tuan akan segera keluar dari pengasingan, mari kita lihat betapa bangganya Anda. Sebuah cahaya terang melintas di mata Luo Wentao, dan kemudian dia berjalan keluar dari tempat tersebut.
Bagaimanapun, pelelangan hanyalah acara pertama hari itu, dan pameran batu kasar akan dimulai pada waktu yang ditentukan, dan dia masih perlu menjadi tuan rumah. Ye Bufan dan Qin Cucu meninggalkan tempat pelelangan. Segera setelah mereka pergi, Guan Dongping datang untuk menyambutnya dan berkata dengan wajah tulus, "Saudara Ye, terima kasih banyak." Dia memang sangat berterima kasih kepada pemuda di depannya, dia tidak hanya menggunakan 100 juta. Dia membeli propertinya dengan harga tinggi 50 juta, sambil juga menyimpan uang di sakunya agar tidak terbuang percuma. Kalau tidak, jika saya benar-benar menghabiskan 100 juta untuk membeli kembali manik palsu itu, saya mungkin akan tergoda untuk gantung diri. Sama-sama untuk hal kecil ini. Ye Bufan berkata, "Saudara Guan, saya hanya ingin mengobrol dengan Anda." Guan Dongping berkata, "Saudara Ye, katakan saja apapun yang ingin Anda bicarakan. Bagaimanapun, saya hanya orang bebas sekarang. Tidak ada yang bisa dilakukan." Qin Cucu berkata, "Xiao Fan, bicaralah dengan Tuan Guan dulu, saya juga ingin pergi ke tempat batu kasar untuk melihat-lihat." Dia datang hari ini untuk dua hal utama tujuannya, satu untuk manik keberuntungan Si, dan yang lainnya adalah untuk membeli batu kasar untuk grup Qin. Saya baru saja menerima telepon dan beberapa penilai harta karun dari grup Qin sudah menunggu di tempat batu kasar. "Oke, aku akan menemuimu nanti." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menarik Guan Dongping untuk duduk di bangku di sebelahnya. Guan Dongping bertanya, "Saudara Ye, katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Ye Bufan berkata, "Saudara Guan, Anda telah berinvestasi begitu banyak di komunitas ini, dan sekarang Anda melelangnya, bukankah ini kerugian besar?" Guan Dongping berkata sambil tersenyum masam, "Properti ini benar-benar sebuah kerugian. Saya bekerja keras dalam konstruksi setelah bekerja di industri sepanjang hidup saya hanya punya sedikit uang, dan sekarang saya telah kehilangan semuanya. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Sekarang apalagi penjualan, konstruksi pun tidak dapat dilakukan, dan tidak ada pekerja yang berani pergi ke sana untuk bekerja. Saya juga bisa melihatnya, tempat itu memang sangat jahat. Banyak hal akan terjadi ketika para pekerja tiba, dan saya tidak tega membiarkan mereka pergi ke sana lagi. Meskipun proyek tidak bisa lagi lanjutkan, saya masih harus membayar gaji saya kepada para pekerja, jadi saya mengeluarkannya untuk lelang yang merugi. Saya awalnya berpikir bahwa saya dapat menjual paling banyak 100 juta koin Huaxia, menggunakan 50 juta untuk membayar para pekerja, dan menggunakan 50 juta lainnya untuk membeli Lucky Zibets. Tapi saya tidak menyangka bahwa tawaran adik laki-laki itu begitu tinggi, yang membuat saya tiba-tiba memiliki lebih banyak dana. Petik 2. Ye Bufan mengangguk, dan dia memahami Guan Dongping dengan benar. Dia masih terpikir untuk membayar upah kepada para pekerja di masa sulit seperti ini, karakter seperti ini sangatlah berharga. Setelah menyelesaikan ceritanya, Guan Dongping bertanya, "Saudara Ye, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda mengambil foto properti itu?" Petik 2. Saya ingin membangun ini menjadi kawasan perumahan mewah terbaik di Tiongkok. Ye Bufan berkata, "Saudara Guan, saya hanya seorang dokter yang tidak tahu apa-apa tentang industri konstruksi. Jadi saya ingin Anda datang dan membantu saya dan terus membangun komunitas Sanadu. Jika Anda bersedia, saya akan memberi Anda 20% sahamnya. Apa menurut Anda?" "Iya, yakin akan menjadikan tempat ini tempat terbaik di mana setiap jengkal tanahnya berharga." Untuk bangunan tempat tinggal, 20% saham yang diberikan kepada Guan Dongping akan jauh melebihi biaya investasi awal masyarakat, yang juga dapat dianggap sebagai semacam kompensasi atas pembelian harga rendah saat ini. Guan Dongping berkata, "Saudara Ye, bukannya saya tidak akan membantu Anda. Saya sudah memberitahu Anda tentang situasinya sekarang. Komunitas Sanadu benar-benar jahat dan tidak ada cara untuk membangunnya. Jika tidak, saya tidak akan menjualnya bingung." Petik 2. Ini jangan khawatir, saya memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di sana, dan saya dapat menyelesaikan masalah. Pada saat itu, Saudara Guan hanya perlu bertanggung jawab membawa orang untuk pembangunan, dan di sana tidak akan ada kecelakaan lagi. Guan Dongping sedikit tidak percaya. Berkata, "Saudara Ye, apakah kamu bercanda?" Ye Bufan berkata, "Tentu saja tidak. Apakah menurutmu saya bisa membuat lelucon dengan begitu banyak uang?" Petik 2. Tapi saya juga telah menemukan banyak biksu dan pendeta Tao di komunitas Sanadu sebelumnya, mereka tidak punya solusi.
apakah Anda yakin bisa menyelesaikannya? Ye Bufan berkata, Saudara Guan, sejujurnya, saya telah mengunjungi komunitas tersebut. Tempatmu awalnya adalah tempat dengan feng shui yang baik, tapi sayang sekali kemudian diganggu. Mereka dirusak, jadi banyak hal terjadi satu demi satu. Apakah mereka telah dirusak? Guan Dongping berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, saya telah melakukan bisnis dengan harmonis dan menghasilkan uang selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah menyinggung siapapun. Ye Bufan berkata, ini bukan masalah menyinggung perasaan seseorang, ini masalah seseorang yang menyukai real estate Anda, jadi mereka datang dengan trik kotor ini. Meskipun Guan Dongping setia, dia tidak bodoh, dan dia segera menyadarinya setelah Ye Bufan menyebutkannya. Ekspresinya berubah drastis dan dia berkata, maksudmu Tuan Xuanji dan keluarga Luo. Ye Bufan mengangguk, sekarang tampaknya mereka yang melakukannya. Guan Dongping tampak marah pada awalnya, lalu menghela nafas dan berkata, Ye Bufan adikku, kami tidak boleh menyinggung perasaan Tuan Xuanji, saya pikir sebaiknya kita lupakan saja. Ye Bufan berkata dengan tenang, Saudara Guan, Anda tidak perlu khawatir tentang semua ini. Anda hanya perlu mengatur para pekerja, dan saya akan memberikannya kepada Anda dalam waktu 3 hari. Hubungi saya, masuk saja dan lakukan pekerjaan itu. Bab 75, Guan Dongping berkata dengan serius, adik laki-laki, apakah kamu serius? Ye Bufan berkata, tentu saja, itu tergantung pada apa yang diinginkan saudara Guan sekarang. Tidak ada imbalan tanpa imbalan, bahkan jika saya benar-benar bisa melakukannya, saya akan melakukannya, tidak bisa meminta 20% sahammu. Bagaimanapun, properti itu telah dijual. Guan Dongping berkata, baiklah, aku akan bekerja untukmu sebagai kakak. Jika semuanya bisa berjalan baik, kamu bisa memberiku gaji 1 juta setahun. Saya telah membantu Anda. Ye Bufan masih sangat mengagumi karakter Guan Dongping. Dia berkata, itu saja, saya akan memberi Anda gaji 10 juta yuan setahun. Guan Dongping tidak menunda, dan berkata sederhana, gajinya mudah untuk dibicarakan. Saya akan mengumpulkan para pekerja ketika saya kembali dan menunggu telepon Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Paradise Club dan Ye Bufan berjalan menuju tempat batu yang kasar. Pameran batu kasar diadakan di lapangan terbuka seluas beberapa ribu meter persegi di Paradise Club. Pameran sudah dimulai. Venue dipenuhi dengan berbagai macam batu kasar, dan ada staf di depan setiap tumpukan dari batu kasar. Legenda mengatakan bahwa batu-batu kasar ini diangkut dari lubang-lubang tua Myanmar oleh keluarga Luo, dan setiap bagiannya mungkin memiliki harga batu giok yang sangat tinggi. Ada banyak sekali orang di depan batu kasar tersebut, beberapa pembuat perhiasan dari seluruh China dan orang-orang yang tertarik dengan perjudian batu berkumpul di sekitar batu kasar untuk melihat dan mengomentarinya. Ada juga sebagian orang yang tidak bisa menahan dorongan hatinya dan langsung membeli batu dan langsung memecahkannya. Ada pepatah dalam industri perjudian batu yang berbunyi seperti ini, satu pedang akan membuatmu miskin dan pedang yang lain akan membuatmu kaya. Saat setiap batu terlepas, ada yang menangis bahagia, ada yang menghentakkan kaki dan memukul dada, ada yang tertawa, dan ada yang menghela nafas. Ini juga yang menjadi daya tarik dari batu judi. Selama ini belum ada yang bisa melihat lapisan luar dari batu aslinya, tidak ada yang tahu apakah yang dibungkus di dalamnya adalah kotoran anjing atau hijau kekaisaran. Ye Bufan berjalan maju mengikuti arus orang, dan dia menemukan bahwa batu kasar ini, yang dikatakan tidak dapat ditembus dengan cara apapun, tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya di depan kesadaran spiritualnya. Sepanjang perjalanan, saya bisa melihat dengan jelas batu mana yang mengandung batu giok. Apakah batu giok itu berwarna merah atau hijau, besar atau kecil. Hal ini membuatnya sangat bersemangat, saat ini venue batu yang kasar itu seperti mesin uang baginya, dan tidak ada kesulitan dalam bertaruh pada batu. Jika dia mau, dia bisa menyapu habis batu-batu kasar di sini yang nilainya 2 kali lipat. Namun, dia tidak ingin membuatnya terlalu kentara, jika orang tahu bahwa dia bisa melihat menembus batu yang kasar, dia akan mendapat masalah besar di kemudian hari. Jadi dia ingin menemukan kin cucu terlebih dahulu, membeli dengan grup kin, dan kemudian diam-diam melepaskan ikatan batu itu setelah kembali. Dia berjalan ke depan, dan sebuah area muncul di depannya. Beberapa batu dilingkari dengan tali, dan ada tanda di sampingnya. Grup Luo menyimpan batu kasar itu untuk dirinya sendiri dan tidak menjualnya ke dunia luar.
Meskipun batu kasar giok tidak dapat dilihat, namun penilai harta karun batu kasar yang berpengalaman masih dapat melihat beberapa petunjuk dari kulit batu tersebut, berdasarkan warna batu aslinya, apakah ada tina, apakah ada retakan dan informasi lainnya, mereka dapat memperkirakannya, kemungkinan batu aslinya adalah batu giok. Keluarga Luo adalah penyelenggara pameran batu kasar ini, jadi mereka telah menimbun beberapa batu kasar berkualitas baik terlebih dahulu untuk digunakan di toko batu giok mereka sendiri atau sebagai hadiah. Karena batu-batu kasar di sini tidak untuk dijual, beberapa staf yang menjaga di sini lebih santai dan berkumpul untuk mengobrol. Ye Bufan lewat, tiba-tiba dia berhenti dan melihat ke batu besar yang ada di bawah pantat seorang anggota staf dengan mata terbakar. Batu itu tingginya sekitar setengah meter, seluruhnya berwarna hitam dan halus, sehingga anggota staf menggunakannya sebagai bangku untuk diduduki. Dari luar, tidak ada yang istimewa dari batu ini. Namun di mata Ye Bufan sudah pasti merupakan harta karun yang langka. Kegembiraan melintas di matanya, dia menahan kegembiraannya dan melangkah maju dan berkata kepada anggota staf, "Maaf, bagaimana saya bisa membeli batu itu dari Anda?" Sikap staf cukup sopan dan berkata, "Maaf, batu yang kami miliki di sini disediakan oleh keluarga Luo dan tidak untuk dijual." Karena dia menyukai batu ini, Ye Bufan tentu saja tidak mau menyerah, dan bertanya lagi, "Saudaraku, bisakah Anda memberitahu saya cara memilih batu dari sini? Menurut saya kualitas di sini bagus." Petik 2. Staf itu berkata, "Hanya ada satu cara untuk mendapatkan batu dari sini, dan itu adalah jika Tuan Muda tertua kami setuju. Tidak masalah bagi Tuan Muda untuk memberi Anda beberapa potong jika dia bahagia." Petik 2. Ye Bufan mengerutkan kening, dia sangat jelas tentang sikap Luo Wentao terhadapnya, dia ingin bunuh diri. Bagaimana dia bisa berikan dia batu kasar itu? Tapi batu ini terlalu penting baginya, dan dia harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Pada saat ini, ada gelombang orang di depannya, dan Luo Wentao berjalan bersama Qin Cucu. Meskipun grup Qin mengirimkan penilai batu kasarnya sendiri, Luo Wentao tetap mengajukan diri dan melamar untuk membantu Qin Cucu memilih batu. Meskipun Qin Cucu membenci orang ini, dia masih sangat setuju dengan kemampuannya mengidentifikasi batu kasar. Keluarga Luo telah berurusan dengan batu kasar selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman yang kaya. Selain itu, guru Luo Wentao adalah Chen Bainian, salah satu dari 10 penilai batu Yuan teratas di Myanmar. Saya memang telah mempelajari beberapa keterampilan selama bertahun-tahun, dan pencapaian saya dalam identifikasi batu kasar jauh melampaui pencapaian penilai harta karun biasa. Karena itu, dia tidak menolak. Dia menuliskan jumlah batu yang direkomendasikan oleh Luo Wentao, dan akan mendiskusikannya dengan penilai harta karun di kelompoknya untuk referensi nanti. Sekelompok orang berhenti tidak jauh dari Ye Bufan. Luo Wentao menunjuk ke sebuah batu besar yang tingginya 2 meter dan beratnya lebih dari 1000 kilogram dan berkata, "Cucu, pernahkah kamu melihat batu ini? Ini adalah simbol dari pameran ini. Raja, meski dibanderol dengan harga 30 juta, namun pasti sepadan dengan uang yang dikeluarkan jika difoto. Saya sangat optimis, dan guru-guru saya sangat memujinya, jadi saya memutuskan untuk menjadi raja pameran." Qin Cucu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada bagian ini. Melihat batu-batu itu, secara umum batu kasar dibagi menjadi 2 bentuk, taruhan penuh dan setengah taruhan. Taruhan penuh berarti tidak ada jendela dan Anda semua mengandalkan keberuntungan Anda sendiri untuk bertaruh. Dan batu kasar setengah taruhan adalah taruhan besar atau kecil pada batu tersebut. Sebuah jendela kecil, berdasarkan jendela ini, kita dapat memperkirakan kemungkinan adanya batu giok di dalamnya, sehingga kita bisa lebih yakin. Di depan kita ada setengah taruhan kasar batu. Jendela seukuran bola basket telah dibuka di sisi kiri, mekar dengan sentuhan hijau yang menarik. Maksudku, Qin Cucu juga tahu sedikit tentang perjudian batu, dan dia cukup tersentuh. Ketika melihat batu ini, dilihat dari jendelanya, tekstur batu gioknya minimal kaca. Untuk batu sebesar itu, kalau bisa ada 10 salah satu bahannya adalah batu giok kaca, yang nilainya setidaknya lebih dari 100 juta koin Cina, yang akan segera meringankan arus masalah kekurangan bahan baku untuk perhiasan Qin. Luo Wentao melihat pikiran Qin Cucu dan berkata lagi, "Cucu, percaya saja. Saya yakin saya akan mendapat untung jika saya memotret batu ini. Sejujurnya, saya memesan batu ini hanya untuk Anda, jika tidak, saya akan menyimpannya di keluarga Luo untuk saya gunakan sendiri." "Apa?"
Yang dia katakan memang benar. Batu ini disukai banyak orang, termasuk gurunya Chen Bainian. Karena itu, dia secara khusus menyisihkannya sebagai raja penawaran untuk menyenangkan Qin ketika grup Qin datang untuk membeli batu kasar tersebut. Cucu. Ketika saya mendengar bahwa pemilik pameran begitu optimis dengan batu ini, banyak orang berkumpul di sekitarnya dan mengomentarinya. Ya, itu memang batu yang bagus. 100% batu kasar dengan jenis ini pola piton akan berubah menjadi batu giok. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Semua orang telah membersihkan jendela. Pasti ada batu giok di dalamnya. Yang menarik sekarang adalah berapa banyak batu giok yang ada dan apa kualitasnya. Petik 2. Saya percaya pada visi Tuan Luo. Sayang sekali saya tidak punya uang, kalau tidak, saya pasti akan mendapat untung jika membelinya. Bab 76. Ada sedikit kebanggaan di wajah Luo Wentao. Cucu, apakah kamu masih tidak percaya pada tingkat penilaian harta karunku? Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Petik 2. Qin cucu ragu-ragu dan merasa bahwa batu ini memang layak untuk difoto, hanya karena ketika dia hendak membuat keputusan, seseorang tiba-tiba berteriak, kamu tidak bisa membeli batu ini. Semua orang mengikuti suara itu dan menemukan bahwa pembicaranya tentu saja adalah Ye Bufan. Dia berjalan ke Qin cucu dan berkata, cucu, kamu tidak bisa membeli batu ini. Jika kamu membelinya, kamu akan kehilangannya. Meskipun jendelanya berwarna hijau, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya, aku khawatir batu itu bahkan tidak akan terjual seharga 3 juta. Sejak saat itu dia melihat Ye Bufan, wajah Luo Wentao langsung menjadi gelap, anak ini sepertinya dihantui, selalu menentangnya. Dia berkata dengan ekspresi muram, nama keluarga saya adalah Ye, apakah Anda memiliki banyak penelitian tentang perjudian batu? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, penelitian tidak mungkin dilakukan. Ini adalah pertama kalinya saya menghubungi perjudian batu. Konyol sekali. Apa, Anda berani datang ke sini dan menuding meskipun Anda tidak mengerti? Mengapa Anda mengatakan bahwa batu ini tidak dapat dipertaruhkan? Mengapa Anda mengatakan bahwa itu hanya dapat diselesaikan dengan 3 juta? Hanya saja andalkan intuisiku. Ye Bufan berkata kepada Qin cucu, percayalah. Kamu tidak mungkin salah, batu ini hanya palsu, tidak ada bahan asli di dalamnya. Petik 2. Ini, Qin cucu ragu-ragu lagi. Di satu sisi, dia percaya bahwa Luo Wentao lebih profesional dalam perjudian batu, dan di sisi lain, dia percaya bahwa Luo Wentao lebih profesional dalam perjudian batu. Di sisi lain, saya memiliki rasa percaya yang tidak dapat dijelaskan pada Ye Bufan, dan menurutku selama dia mengatakannya, itu benar. Kamu belum selesai, kan? Luo Wentao berkata dengan marah, keluarga Luo kami berkecimpung dalam bisnis batu kasar. Guru saya adalah Chen Bainian, salah satu dari 10 penilai harta karun teratas di Myanmar. Apakah saya masih bukan tandingannya? Kamu. Ye Bufan berkata dengan tenang, itu benar, kamu tidak bisa mengalahkanku. Luo Wentao tiba-tiba menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata, apakah kamu berani bertaruh denganku? Ye Bufan sedikit terkejut, orang ini kehilangan lebih dari 300 juta yuan, ingin berjudi lagi. Dia bertanya, apa yang kamu pertaruhkan? Luo Wentao berkata, karena kamu sangat percaya pada perasaanmu, ayo bertaruh pada batu. Jika aku menang, kamu akan memberiku kontrak transfer komunitas Sanadu dan botol kecil. Dia ada alasan mengapa dia mengusulkan taruhan tersebut. Tuan Xuanji memintanya melakukan 3 hal, tetapi dia gagal dalam ketiga hal tersebut. Meskipun Ye Bufan pasti akan mati, dia mungkin tidak dapat lepas dari kesalahan tuannya saat itu. Jika Anda mempersiapkan kedua hal ini terlebih dahulu, wajah Anda akan terlihat lebih baik. Ye Bufan bertanya, bagaimana jika Anda kalah? Saya bertaruh 100 juta koin Huaxia. Jika Anda kalah, uang itu akan menjadi milik Anda. Petik 2. Tuan Luo, Anda terlalu cerdik dalam perhitungan Anda. Hanya kontrak transfer real estate yang berharga 150 juta. Taruhanmu tidak sama-sama sekali. Pada titik ini, Ye Bufan mengangkat jarinya dan menunjuk ke batu di bawah pantat staf dan berkata, baiklah, jika kamu kalah, selain modal perjudian 100 juta koin Huaxia, ditambah batunya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Bufan jatuh cinta pada batu itu, Luo Wentao berkata dengan sangat sigap oke. Dia sangat percaya diri dengan taruhan ini, pihak lain hanyalah seorang anak kecil yang tidak pernah terkena perjudian batu,
dan dia adalah murid Tuan Chen, bagaimana dia bisa kalah? Lagi pula, bertaruh pada batu bergantung pada penglihatan Anda, dan bertaruh pada keberuntungan seperti bertaruh pada dadu tidak ada gunanya sama sekali. Merasakan kebanggaan orang ini, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan. Di bawah kesadarannya, setiap batu kasar dapat terlihat dengan jelas. Taruhan semacam ini tidak bisa disebut perjudian sama sekali, ini sepenuhnya penindasan sepihak. Luo Wentao tidak mengetahui hal ini sama sekali, dan berkata dengan penuh semangat, kami akan memilih masing-masing 5 batu, dan ini akan menjadi pertandingan best of 5. Siapapun yang memenangkan 3 pertandingan akan menang. Ye Bufan berkata, apakah perlu melakukan masalah seperti itu? Bukankah lebih baik menentukan hasilnya dengan batu? Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Batu memiliki unsur keberuntungan. Kami bertaruh pada batu berdasarkan pada kekuatan. Ye Bufan tersenyum sedikit, sepertinya orang ini benar-benar takut dengan keberuntungannya. Dia berkata, oke, kamu bisa bertaruh sesukamu. Aku tidak peduli. Petik 2. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Luo Wentao mengangkatnya tangan dan menunjuk ke sebuah batu kasar di sebelahnya dan berkata, pertama saya akan menggunakan batu ini untuk putaran ini, Anda mulai memilih. Petik 2. Batunya tidak jauh. Sebelum pameran batu kasar dimulai, dia sangat optimis dengan batu ini dan sempat ragu batu mana yang akan dijadikan batu standar. Belakangan, gurunya Chen Bainian yang memberikan saran terakhir dan memilih standar saat ini. Untuk menang melawan Ye Bufan, dia langsung menggunakan tawaran cadangan ini. Ye Bufan memandangi batu itu, tingginya sekitar 2 meter dan tampak sangat besar, seluruhnya berwarna hijau tua dan ditutupi dengan pola ular piton dan bunga pinus, kelihatannya sangat bagus. Saya menggunakan indera spiritual saya untuk melihatnya dan menemukan bahwa memang ada bongkahan es batu besar di dalamnya, jika dibuka kuncinya, mungkin akan dijual setidaknya dengan harga puluhan juta. Batu ini cukup besar, tapi sama saja. Saat dia mengatakan itu, dia menghampiri dan menepuk batu itu, terlihat sangat menyesal. Saat telapak tangannya mendarat di atas batu, energi spiritual tak kasat mata tersedot ke dalam botol pemurnian iblis di sakunya. Ini adalah fungsi yang dia temukan setelah beberapa penelitian tentang botol pemurnian iblis. Artefak hebat ini tidak hanya dapat menyerap energi jahat antara langit dan bumi, tetapi juga energi spiritual. Hanya saja masyarakat lebih memperhatikan kemampuannya dalam menundukkan iblis, sehingga mereka menamakannya dengan nama botol pemurnian iblis. Dalam sekejap, dia menguras energi spiritual dari batu aslinya, dan pada saat yang sama membentuk pil energi spiritual sebening kristal di dalam botol pemurnian iblis. Setelah melakukan semua ini, dia memindainya lagi dengan kesadaran spiritualnya, tidak hanya tidak ada batu giok di batu aslinya, tetapi juga telah sepenuhnya berubah menjadi batu. Luo Wentao berkata dengan wajah dingin, kamu akan tahu apakah itu terlihat bagus atau tidak sebentar lagi. Pilih batumu dengan cepat. Petik 2. Saya mengandalkan keberuntungan dalam segala hal yang saya lakukan, jadi tidak perlu bersusah payah memilih. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk. Sebuah batu di kejauhan berkata, aku menginginkannya. Batu ini kelihatannya tidak terlalu bagus. Bisakah lebih murah? Semua orang melihat jarinya dan melihat bahwa itu adalah batu yang gelap, berumur sekitar 30 tahun, tingginya sekitar 3 cm dan berat 40 atau 50 kg. Katanya batu ini kelihatannya halus, ada bunga pinus tapi tidak ada bunga pinus, kurap tapi tidak ada kurap, dan pola ular piton tapi bukan pola ular piton, kalau tidak diletakkan di sini tidak jauh beda dengan batu biasa. Ya Tuhan, apakah anak ini gila? Orang-orang memilih batu kasar dengan kualitas bagus, tapi dia sebenarnya memilih yang murah. Itu hanya batu pecah. Kamu bahkan tidak perlu memecahkannya untuk mengetahui bahwa kamu punya hilang. Ye Bufan seolah-olah dia tidak peduli dengan yang lain sama sekali. Dia bertanya lagi, Tuan Luo, berapa harga batu ini? Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luo Wentao, lupakan saja, aku bisa memberimu pecahan batu seperti ini. Tidak ada yang optimis dengan batu ini. Setiap ada pameran batu kasar, akan dibawakan beberapa batu untuk menambah jumlahnya, dan batu ini adalah jenis batu yang bisa digunakan untuk menambah jumlahnya. Ye Bufan berkata, tidak, lebih baik aku mengeluarkan uang untuk membelinya. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan jika kamu cemburu ketika membuka kunci barang bagus nanti? Batu giok,
Luo Wentao tampak menghina dan menoleh ke samping. Anggota staf berkata, karena Tuan Ye ingin membayar, Anda dapat menghitungnya. Bab 77. Segera setelah dia selesai berbicara, dua anggota staf datang, memindahkan batu itu ke timbangan dan mulai menimbangnya. Di antara batu-batu yang dipamerkan pada pameran batu kasar, beberapa batu dalam kondisi sangat baik akan dijual dengan harga tertentu, seperti batu yang baru saja dipilih Raja Biao dan Luo Wentao. Kebanyakan batu tidak diberi harga, ketika pelanggan membelinya, mereka menimbangnya per kilogram dan kemudian menghitung harganya. Tak lama kemudian kedua anggota staf tersebut memberikan penawaran, batu yang dipilih oleh Ye Bufan bernilai 2.000 yuan. Tak heran jika batu pilihannya awalnya digunakan untuk mengisi angka, dan harga per kilogramnya juga paling murah, apalagi ukurannya tidak jauh lebih besar dari bola basket, jadi tentu saja harganya juga tidak terlalu mahal. Mendengar harganya, orang-orang di sekitar pun tertawa terbahak-bahak. Luo Wentao berkata dengan bangga, 2.000 yuan, Anda benar-benar menggunakan batu seperti itu untuk membandingkan dengan saya. Tahukah Anda nilai batu yang saya pilih? Ini adalah batu giok mentah dengan harga 20 juta yuan. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan saya? Ye Bufan dia berkata dengan acuh tak acuh, perjudian batu adalah tentang siapa yang membuka batu giok yang lebih berharga, bukan siapa yang membelinya dengan harga lebih tinggi. Luo Wentao berkata, kami telah sepakat bahwa pada akhirnya, persaingannya adalah tentang siapa yang membuka batu giok yang lebih berharga. Ini bukan tentang siapa yang taruhannya akan naik paling banyak. Dia mengatakan ini untuk bersiap. Jika batu di tangan Ye Bufan memotong sepotong batu giok senilai 4 hingga 5.000 yuan, itu akan sama dengan menggandakan taruhan. Jika dia tidak menjelaskannya terlebih dahulu, saat itulah Anda akan dirugikan. Qin Cucu mengerutkan kening. Batu Luo Wentao bernilai 20 juta yuan. Tidak adil membandingkan batu 20 juta yuan dengan batu 2.000 yuan. Namun, Ye Bufan sendiri yang memilih batu itu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Ye Bufan berkata, tidak masalah, mari kita mulai mengungkap batunya. Ya, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Luo Wentao berkata sambil melambai kepada orang-orang di sekitarnya, buka kunci batuku, biarkan aku beberapa orang akan membuka mata mereka. Menurutnya, dia pasti memenangkan taruhan ini. Berdasarkan kualitas batu ini, batu giok yang diekstraksi mungkin lebih besar dari batu asli yang dipilih Ye Bufan. Staf di dekatnya sudah bersiap, setelah mendengar perintah tersebut, mereka segera memindahkan bongkahan batu kasar yang besar itu ke mesin pelarut batu, dan kemudian beberapa ahli bedah batu sibuk bersama. Ci. Bila gergaji dari mesin pelarut batu terus-menerus mengeluarkan suara yang keras saat bergesekan dengan batu mentah, namun suara ini seperti musik yang indah di telinga orang yang menyukai batu berjudi. Semua orang menatap batu itu tanpa berkedip, berharap bisa membuka kunci batu giok itu. Waktu berlalu menit demi menit, dan 10 menit penuh berlalu, beberapa ahli pemotong batu berkeringat, namun mereka masih tidak melihat tanda-tanda batu giok keluar. Luo Wentao perlahan kehilangan ketenangannya sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Master Jisi, potong dari tengah dulu. Secara umum, metode pemotongan untuk batu kasar giok yang sangat berharga adalah dengan menggosok batunya terlebih dahulu, dan menunggu sampai keluar. Setelah mengambil batu giok, Anda kemudian dapat menentukan arah langkah selanjutnya. Tapi Luo Wentao tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan meminta Tuan Jie untuk memotongnya di tengah. Metode mengungkap batu ini sederhana dan kasar, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Ketika batu besar itu terbelah menjadi 2 bagian, semua orang menghela nafas karena terkejut. Batu seharga 20 juta yuan ini ternyata hanya berupa kabut putih di tengahnya, belum lagi zamrud, bahkan tidak ada sedikit pun warna hijau sama sekali. Ini, Luo Wentao sedikit tercengang, lalu melambai kepada ahli pemotong batu, potong untukku lagi. Beberapa ahli pemotong batu bekerja sama dan mengubah batu kasar dari 2 bagian menjadi 4 bagian, 4 buah diubah menjadi 8 buah, hingga dipotong menjadi lebih dari selusin buah, masih belum ada bekas batu giok. Sudah berakhir, ini benar-benar runtuh. Ini benar-benar pedang di surga dan pedang di neraka. Ini benar-benar penipuan, 20 juta yuan bahkan tidak membuka sepotong batu giok pun. Petik 2. Keberuntungan macam apa ini, Tuan Luo?
Potongan yang sangat besar dari batu kasar giok bahkan tidak memiliki batu giok sama sekali. Di tengah desahan, ekspresi Luo Wentao berubah dari kebanggaan awal menjadi suram. Dia tidak bisa memahaminya. Dia hampir tidak memesan batu kasar yang bagus sebagai raja standar seluruh pameran. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki batu giok? Ini tidak masuk akal. Tapi faktanya ada tepat di hadapannya, dan dia tidak bisa tidak mengakuinya. Melihat sisa batu di tanah, Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Apa kabar, Tuan Luo? Apakah Anda akan menyerah?" Luo Wentao berkata, "Mengapa saya harus menyerah? Bahkan jika batu ini runtuh, milik Anda pasti akan lebih baik juga. Kemanapun perginya, itu akan menjadi seri yang terbaik." Memang benar, meskipun batunya tidak dapat menyelesaikan apapun, dia juga tidak berpikir bahwa batu yang cukup dapat memecahkan batu giok tersebut. "Saya selalu beruntung, saya khawatir saya akan mengecewakan Tuan Luo." Ye Bufan berkata kepada ahli pemotong batu ini, "Buka kunci batu saya, tetapi gunakan gosok, jangan memotongnya secara acak." Beberapa batu ahli pemotong tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik. Anda tidak dapat melihat apapun ketika Anda memotong batu yang busuk, tetapi Anda masih harus menyekanya. Namun karena diusulkan, mereka hanya bisa melakukannya. Maka mereka memindahkan batu tersebut ke mesin pelarut batu dan mulai menggosoknya sedikit demi sedikit. Pemuda ini benar-benar menarik. Saya tidak percaya dia bisa mendapatkan batu giok dari batu seperti itu. Petik 2. Benar, Tuan Luo tidak mendapatkan batu giok dari batu kasar senilai 20 juta yuan. Dia apa yang bisa dimiliki oleh sepotong sampah senilai 2.000 yuan. Orang-orang yang menonton membicarakannya, tetapi tidak ada yang optimis tentang Ye Bufan. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Lihat, warnanya hijau. Batu ini sebenarnya berwarna hijau." Petik 2. Setelah teriakan ini, ahli pengekstraksi batu juga menghentikan apa yang dia lakukan dan mengambil baskom berisi air. Setelah menuangkannya ke batu giok batu, jendelanya memperlihatkan warna hijau yang kaya, dan ternyata berubah menjadi hijau. Ya Tuhan, anak ini sangat beruntung. Sepotong batu pecah sebenarnya berisi batu giok. Petik 2. Lihat warna hijau ini dari es. Anak ini benar-benar mendapat untung. Setelah Luo Wentao melihat warna hijau itu, dia kata ekspresinya menjadi semakin jelek. Selama Ye Bufan membuka sedikit batu giok, itu akan membuktikan bahwa dia kalah taruhan. Kepala pengawal di sebelahnya melihat keburukan tuannya dan melangkah maju dan berkata, "Tuan, ini hanya kecelakaan. Mungkin hanya ada sedikit batu giok di batu itu." Awalnya, dia ingin menghibur Luo Wentao yang terluka hati, tapi sebelum dia bisa menunggu, setelah dia selesai berbicara, beberapa ahli pemotong batu menyapu beberapa jendela satu demi satu, dan setiap jendela dipenuhi tanaman hijau. Ya Tuhan, batu giok ini sebenarnya penuh dengan warna hijau. Berapa harga batu giok sebesar itu? Dan terbuat dari es. Yang terpenting harganya hanya 2.000 yuan. Itu sama sekali tidak berharga. Wan Li. Melihat batu Ye Bufan semuanya giok, pemimpin pengawal itu membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar bodoh. Segera, beberapa ahli pemotong batu menggosok seluruh batu giok tersebut, seperti yang diharapkan semua orang. Itu adalah batu giok hijau penuh, dan berkualitas tinggi, dan terbuat dari es. Secara umum, batu giok berwarna hijau, secara kasar dapat dibagi menjadi 4 tingkatan, jenis kacang, jenis lilin, jenis es, dan jenis kaca. Meskipun jenis es bukanlah jenis yang paling berharga, batu giok sebesar itu tetap bernilai hijau, bernilai setidaknya jutaan, dan bahkan bisa mencapai puluhan juta. Bab 78. Qin Cucu tertegun saat dia melihat dari samping. Tanpa diduga, Ye Bufan mengambil sebuah batu dan ternyata itu adalah batu giok es hijau. Dia kembali sadar dan melangkah maju dan berkata, "Xiao Fan, batu giok ini bisa dijual ke perhiasan Qin kita. Saya akan membayar 10 juta. Dia memang sangat puas dengan batu giok ini. Mengambilnya kembali akan segera mengurangi kekurangan bahan baku untuk produk perhiasan kelas atas Qin." Ye Bufan tersenyum sedikit, "Itu hanya sebuah batu. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu." Qin Cucu berkata, "Itu tidak akan berhasil, aku ingin memberimu uang." Petik 2. Kamu dapat menyimpannya dulu. Saya akan menyelesaikan pertarungan dengan Tuan Luo nanti. Mari kita bicara tentang taruhannya.
Ye Bufan menoleh ke Luo Wentao dan berkata, Tuan Muda Luo, tidak ada ketegangan di game pertama ini, kan? Apakah sudah waktunya untuk kita harus melanjutkan ke game kedua? Luo Wentao mendengus dingin, tidak ada yang bisa dibanggakan, hanya saja itu hanya kebetulan. Ye Bufan berkata, kamu benar, aku mengandalkan keberuntungan, tapi keberuntunganku tidak bersifat sementara, setidaknya itu cukup untuk menghadapi pertaruhan ini. Luo Wentao mengabaikannya, menunjuk ke arah Raja Biao di sebelahnya dan berkata kepada Tuan Jiesi, lepaskan ini untukku. Permainan ini hanya membuatnya kalah wajahnya, jadi dia benar-benar marah dan langsung mengusir Raja Biao. Dia tidak percaya dia akan menang. Aku tidak tahan dengan udik di depanku. Ye Bufan tersenyum dan berkata, Tuan Luo, bukankah ini hadiah untuk cucu? Mengapa Anda ingin menggunakannya untuk berjudi? Luo Wentao berkata dengan marah, tidak bisakah saya melepaskan ikatannya terlebih dahulu lalu memberikannya kepada cucu? Ye Bufan dia mengulurkan tangan dan menepuk Biao Wang dan berkata, kamu bajingan. Setelah kamu melepaskannya, cucu mungkin bahkan tidak akan melihatnya dan bahkan tidak akan memberikannya kepadamu. Petik 2. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkannya lagi. Batu manakah yang kamu pilih kali ini? Ye Bufan menunjuk kembali ke batu berbentuk aneh dan berkata, aku memilihnya. Tinggi batu ini sekitar 1 meter. Bentuknya tidak bulat seperti batu giok biasa, malah tepi dan sudutnya lancip, juga tidak ada pola bunga pinus atau ular piton di atasnya. Jika batu yang ditanam dilempar keluar, siapapun yang melihatnya akan mengira itu batu giok, sepotong granit tanpa ragu-ragu. Setelah staf menimbang batu tersebut, mereka mengutip harga 10.000 yuan, dan Ye Bufan membayar langsung dengan kartunya. Pemuda ini sungguh menarik. Dia sebenarnya memilih batu yang begitu aneh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa keberuntungan keluarganya adalah miliknya? Saya tidak bisa memastikannya. Batu terakhir berwarna hijau penuh, jadi batu ini mungkin juga keluar giok. Jadi bagaimana jika kita bisa mendapatkan batu giok? Yang digunakan oleh Tuan Luo adalah raja pameran ini. Dia telah menghapus jendela, dan pasti ada batu giok di dalamnya. Luo Wentao juga sangat meremehkan batunya. Dia berbalik dan berkata kepada beberapa ahli pemecah batu, cepat dan lepaskan ini untukku. Dia sangat ingin membuktikan kemampuannya dalam mengidentifikasi batu kasar, dan mengarahkan anak buahnya untuk membawa Raja Biao ke mesin pemecah batu. Kemudian terdengar suara pahat yang keras lagi, dan kerikil beterbangan, beberapa ahli pemotong batu yang sangat berpengalaman, dan mereka dengan cepat memotong posisi pembersihan jendela. Segera semua orang berdiri di sana dengan ekspresi keheranan di wajah mereka melihat bahwa di dalam batu kasar yang dipotong, hanya ada batu giok kecil tingkat tinggi di mana jendela itu berada, tetapi di bawahnya pucat, bahkan tanpa sedikit pun warna hijau. Ya Tuhan, itu hanya sepotong kecil batu giok. Bukankah ini terlalu aneh? Jendelanya kebetulan terhapus di sini. Petik 2. Ini adalah tawaran senilai 30 juta yuan. Jika benar-benar gagal, itu akan terjadi terlalu besar. Itu jebakan. Jangan khawatir, mungkin ada sesuatu di dalam bongkahan batu kasar sebesar itu. Wajah Luo Wentao menjadi pucat, dan dia memerintahkan ahli pemotong batu untuk berkata, potong terbuka untukku. Segera, potongan ini dipercayakan kepadanya. Batu kasar Biawang yang sangat dinanti-nantikan itu dipotong menjadi lebih dari selusin bagian, tetapi bagian dalamnya masih pucat, dan tidak ada batu giok yang ditemukan. Sedangkan untuk batu giok di jendela, saya khawatir hanya bisa dijual seharga 3 hingga 4.000 yuan. Luo Wentao benar-benar tercengang. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong, wajahnya pucat. Dia tidak pernah percaya bahwa inilah hasilnya. Melihat pemandangan di depannya, Qin Cucu tidak bisa menahan keringat dingin. Jika dia benar-benar mendengarkan Luo Wentao dan membeli penawaran ini seharga 30 juta, maka dia mungkin orang yang menangis tanpa air mata. Kali ini Ye Bufan mengabaikan Luo Wentao dan berkata langsung kepada ahli pemotong batu, ayo, potong milikku. Kali ini dia tidak memilih untuk menggosok batu, tetapi memerintahkan ahli pemotong batu, dan segera singkirkan tepi yang tidak beraturan, dan sudut batu. Ketika batu tersebut dipotong satu persatu, orang-orang menemukan bahwa batu tersebut tidak tampak hijau seperti yang diharapkan. Hal ini membuat Luo Wentao merasa jauh lebih baik. Tawarannya untuk tawaran 30 juta yuan hancur. Jika Ye Bufan tidak dapat menemukan sepotong batu giok, dia akan menjadi pemenang pada akhirnya. Bagaimanapun,
dia masih memiliki sedikit batu giok baru saja. Meski kelihatannya tidak bagus, menang lebih baik daripada kalah. Saat proses pengangkatan batu berlanjut, batu tersebut tetap tidak tampak hijau, melainkan sedikit memerah. Apa yang terjadi? Bagaimana batu ini bisa berwarna merah? Petik 2. Tidak mungkin. Mungkinkah ini batu giok merah? Anak muda sangat beruntung, bukan? Petik 2. Saat semua orang berbicara, batu aslinya terlihat. Warna merah menjadi semakin intens, dan ahli pemotongan batu hampir selesai. Dia menuangkan beberapa baskom air ke atasnya, dan sepotong batu giok merah langsung terlihat. Ukurannya tidak kalah dengan batu giok hijau tadi. Apalagi batu giok merah ini memiliki warna yang cerah, tekstur yang halus, dan terlihat sangat indah, sekilas merupakan batu giok merah kelas atas. Ya Tuhan, itu benar-benar batu giok merah. Apa yang terjadi dengan pemuda ini? Apakah dia dewa keberuntungan? Petik 2. Batu giok merah, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah itu berharga? Meskipun batu giok merah adalah salah satunya batu giok terbaik itu kelas menengah, tapi kualitas barang ini sangat bagus. Seharusnya bernilai setidaknya 18 juta, kan? Wajah Qin Cucu menunjukkan sedikit kejutan. Setelah memeriksa batu kasar itu dengan cermat, dia berkata kepada Ye Bufan, Xiao Fan, ini aku juga ingin sepotong batu giok, dan aku akan memberimu 10 juta juga. Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, ambillah jika kamu menyukainya. Melihat pemuda ini hanya menghabiskan lebih banyak dari 10.000 yuan dan menghasilkan 20 juta, semua orang bersemangat. Mereka iri, tapi ini adalah keberuntungan mereka, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah sebuah batu dipotong. Seperti kata pepatah, satu pisau akan membawa ke surga dan satu pisau akan membawa ke neraka. Inilah nikmatnya berjudi batu. Dibandingkan dengan Ye Bufan di surga, Luo Wentao berada di neraka saat ini. Yang lain menghasilkan banyak uang dari investasi mereka lebih dari 10.000 yuan, tetapi dia kehilangan semua uangnya. Dia tidak hanya kehilangan 50 juta yuan dengan 2 batu, tetapi dia juga kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, dan wajahnya juga benar-benar hilang. Yang terpenting dia hanya mempunyai 1 kesempatan terakhir untuk memenangkan 3 dari 5 pertandingan yang telah disepakati sebelumnya. Jika dia kalah lagi, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tapi juga kehilangan 100 juta dalam taruhannya. Ia menatap tajam ke arah Ye Bufan dengan garang. Memilih batu giok hijau bisa dikatakan sebuah keberuntungan. Memilih 2 batu berturut-turut mungkin tidak sesederhana itu. Mungkinkah ini ahli judi batu, dan dia datang ke sini untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau bersamanya. Sekarang bahkan Raja Tawaran pun kalah, apalagi yang bisa saya pertaruhkan. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benaknya, karena Ye Bufan menamai batu giok yang dia simpan, itu berarti batu itu pasti luar biasa. Pasti seperti ini. Dia langsung menjadi bersemangat ketika memikirkan hal ini. Bukankah kamu menyukai batu itu? Lalu saya akan menggunakannya untuk mempertaruhkan Anda pada putaran ketiga ini. Dia menunjuk kembali ke batu di kejauhan dan berkata kepada staf di sekitarnya, ambilkan untukku. Bab 79. Ekspresi Qin Cucu berubah dan dia berkata dengan dingin, Luo Wentao, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah itu taruhan yang dipilih oleh Xiao Fan? Petik 2. Luo Wentao berkata, ya, ini memang taruhan yang dia pilih, tapi itu juga batu giokku. Aku tidak punya masalah menggunakannya untuk berjudi. Paling-paling, benda yang dia potong akan menjadi miliknya. Petik 2. Kamu, Qin Cucu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Bufan menghentikannya. Lupakan saja Cucu, karena Luo dan jika pemuda itu tidak mau menggunakannya, biarkan dia menggunakannya, selama benda yang dipotong itu milikku. Petik 2. Setelah itu, dia menunjuk ke sepotong batu giok tidak jauh pergi dan berkata, saya akan menggunakannya dalam permainan ini. Batu giok kasar ini tingginya sekitar 0,5 meter dan beratnya 4 hingga 500 kg. Harganya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah ditimbang, harganya 50.000 yuan. Meski batu tersebut masih terlihat biasa saja, namun dengan pengalaman 2 kali sebelumnya, semua orang langsung menaruh perhatian besar padanya, bahkan para staf pun menjadi sangat berhati-hati saat mengangkat batu tersebut. Segera, kedua batu itu dibawa oleh staf. Ye Bufan berkata, Tuan Luo, mari kita mulai. Luo Wentao berkata,
kamu datang duluan kali ini. Dia adalah orang pertama yang mengeluarkan batu itu 2 kali berturut-turut, dan hasilnya adalah dia kalah telak, jadi dia memilih untuk membiarkan Ye Bufan menjadi yang pertama kali ini. Tidak masalah, Ye Bufan tidak peduli dengan perintah itu. Dia berbalik dan berkata kepada beberapa ahli pemotong batu, ayo kita lakukan. Bersama-sama, beberapa orang memindahkan batu yang dipilih Ye Bufan ke mesin pemotong batu dan mulai memotong. 10 menit penuh berlalu di tengah suara kicau, namun masih belum ada tanaman hijau yang muncul. Namun, setelah pengalaman tadi, para penonton masih berpegang pada secercah harapan. Tetapi bahkan setelah batu itu dipotong menjadi 2, batu giok tidak muncul. Senyuman muncul di sudut mulut Luo Wentao, setelah memainkan 3 pertandingan berturut-turut, akhirnya ia melihat harapan, sepertinya keberuntungan anak ini akhirnya berakhir. Ye Bufan melihat kedua batu yang dipotong, menunjuk ke yang di sebelah kiri dan berkata, itu dia, poles lagi. Ahli batu memotong dan memoles separuh batu itu lagi, dan segera terungkap percikan cemerlang ungu. Senyuman di wajah Luo Wentao tiba-tiba membeku. Giok ungu disebut juga valet, yang umumnya sangat langka. Mungkinkah anak ini benar-benar bernasib sial hingga membuatnya bertemu dengan bunga valet? Segera, Master Jesse membuktikan tebakannya dengan tindakan praktis, dan sepotong batu giok ungu seukuran bola voli muncul di depan semua orang. Setelah dibilas dengan air bersih, batu giok ungu ini mekar dengan warna yang sangat murni, memberikan rasa kekayaan, keanggunan dan kemurahan hati di bawah sinar matahari. Ungu pernah dikenal sebagai warna kekaisaran di Tiongkok. Dari Kaisar Ziwei hingga kota terlarang, dari Zikidong hingga pita ungu, semuanya menunjukkan status suci dan mulia dari warna ungu. Justru karena itulah harga batu giok ungu menjadi mahal, tinggi. Ya Tuhan, bunga valet, benar-benar bunga valet. Saya telah menghadiri begitu banyak pameran batu kasar, dan ini pertama kalinya saya melihat bunga valet dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Batu kasar giok terakhir yang saya lihat tidak setengah besarnya seperti yang ini, dan terjual seluruhnya. Lebih dari 2 juta, berapa harga barang ini? Petik 2. Pemuda ini sangat luar biasa, dia seperti bintang keberuntungan. Dia memilih 3 batu kasar, dan masing-masing memiliki batu giok dengan harga setinggi langit. Qin Cucu melihatnya. Melihat sepotong batu giok ungu ini, seluruh orang tercengang. Ye Bufan berkata, Cucu, kenapa kamu diam? Apakah kamu menginginkan batu giok ini? Jika kamu mau, ambillah juga. Petik 2. Aku, Qin Cucu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, dan kemudian berkata, saya sangat menginginkannya, tetapi saya tidak mampu membelinya. Ye Bufan berkata dengan heran, apa? Apakah batu giok ini berharga? Apakah lebih berharga dari kedua batu itu? Petik 2. Dari sudut pandangnya, aura yang terkandung dalam batu giok ini tidak lebih dari batu giok merah dan hijau, giok, dan nilainya juga harusnya benar. Qin Cucu tersenyum pahit dan berkata, di China, barangnya langka dan mahal. Karena jumlahnya sedikit, harganya lebih tinggi, tetapi jika Anda hanya memiliki batu giok ungu ini, harganya 20 juta hampir sama. Yang terpenting ada batu giok hijau dan batu giok merah yang konon diberkati, sejahtera, dan sejahtera di industri batu giok, sangat. Jarang 3 warna batu giok bisa dipadukan, dan harganya juga akan naik secara geometris. Jadi ini jika 3 potong batu giok dijual bersama, harganya setidaknya akan berlipat ganda, dan harga minimumnya lebih dari 70 hingga 80 juta yuan. Grup Qin kami telah menyiapkan 100 juta yuan untuk membeli batu kasar kali ini. Kami baru saja menghabiskan uang lebih dari 30 juta yuan, dan sekarang kami pasti akan membelinya. Maaf. Setelah mendengar apa yang dia katakan, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Keberuntungan orang ini sangat bagus. Dia berhasil mengumpulkan 3 warna kebahagiaan, kekayaan, dan umur panjang sekaligus, semuanya adalah batu giok bermutu tinggi. Petik 2. Saya harap saya bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. 7 atau 8.000 10.000, cukup bagiku untuk hidup beberapa kali seumur hidup. Mereka bilang berjudi di batu itu seperti pisau ke surga dan pisau ke neraka. Pemuda ini akan terbang ke langit. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Cucu, Ye Bufan tersenyum tipis. Apa Liu Guan, Zhang Fu, Lu dan Shou, bukankah itu hanya 3 batu? Aku memberikannya kepadamu, dan aku bilang itu gratis. Baginya,
Hal yang paling sukses hari ini adalah mendapatkan senjata ajaib, botol pemurnian iblis, dan memenangkan lebih dari 300 juta dari Luo Wentao. Kontrak transfer komunitas Sanadu juga diperoleh di pelelangan. Dapat dikatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang kali ini. Jika Qin Cucu tidak membawanya ke sini, dia tidak akan menemukan hal sebaik itu, jadi dia memberikan ketiga batu itu tanpa ragu-ragu. Ini adalah pembelian kelompok. Saya tidak bisa meminta barang-barang Anda dengan sia-sia. Ayo lakukan ini. Saya akan mengisi kembali dana untuk Anda setelah beberapa saat. Petik 2. Qin Cucu tidak tega berpisah dengan 3 potong batu giok langka ini, dan segera meminta stafnya untuk mengambilnya dan mengirimkannya ke mobilnya. Ye Bufan berbalik dan berkata kepada Luo Wentao, "Tuan muda Luo, giliranmu." Melihat pihak lain mengumpulkan 3 jenis batu kasar giok Fu, Lu dan Shou dalam 3 permainan dan menghasilkan banyak uang, Luo Wentao merasakan perasaan campur aduk dalam hatinya, termasuk rasa iri dan dengki. Tapi saat ini, dia sudah tidak terlalu peduli lagi. Ini sudah ronde ketiga dari permainan judi. Jika dia kalah lagi, dia tidak akan punya cara untuk kembali. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada master pembuka batu, "Buka kunci batu ini." Bagaimanapun, dia masih memiliki secercah harapan. Ketiga batu kasar itu sangat berharga. Ye Bufan belum menyebutkannya sebelumnya, tetapi dia mengusulkan untuk menggunakan yang ini sebagai batu taruhan menunjukkan bahwa batu kasar ini lebih berharga. Para ahli yang memecahkan batu itu sepertinya menyadari hal ini, dan mereka membuka batu itu dengan hati-hati. Setengah jam kemudian, batu itu telah terbagi menjadi 4 kelopak, tetapi di dalamnya kosong. Apakah itu giok hijau atau giok merah? Tidak ada jejak giok sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Luo Wentao bertaruh Ye Bufan tidak akan salah. Pasti ada sesuatu yang bagus di batu giok ini. Dia berteriak lagi, "Jelaskan lagi padaku, dan jelaskan lebih hati-hati. Di sana pasti ada batu giok di dalamnya." Petik 2. Master pembuka batu tidak berdaya. Peluang membuka batu giok dalam situasi ini sudah sangat kecil, tetapi mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan masternya. Seorang ahli pemotong batu mengangkat setengah potong batu giok kasar dan menaruhnya di mesin pemotong. Dia memotongnya dengan pisau. Hanya terdengar bunyi klik. Bila gergaji yang awalnya sangat tajam memotong sesuatu dan tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian. Bab 80. Ahli batu terkejut. Dia telah berkecimpung dalam industri ini selama lebih dari 10 tahun dan belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Luo Wentao sepertinya menyadari sesuatu. Sepertinya memang ada sesuatu yang baik di batu ini. Dia segera berteriak dengan penuh semangat, "Hati-hati, jangan merusak harta karun itu untukku." Ahli pemindahan batu mengambil air di sebelahnya dan menuangkannya ke batu untuk membilasnya, dan menemukan ada sepotong seukuran telur, tertanam di separuh batu aslinya. Batu merah kecil itulah yang baru saja memotong mata gergaji. Dia memotong beberapa kali lagi dan mengeluarkan batu merah itu. "Tunjukkan padaku dengan cepat." Luo Wentao meraih batu itu di tangannya, tetapi kegembiraan di wajahnya segera menghilang. Seluruh batu itu berwarna merah dan tampak sangat bulat, tetapi itu sama sekali bukan batu giok, apalagi barang berharga. Kecewa, dia membanting batu itu ke tanah, dan kemudian berteriak, "Terus potong untukku." Mesin pemotong batu itu meraung lagi, dan mata semua orang juga terfokus pada batu-batu kasar yang terbelah. Tidak ada yang memperhatikan batu kecil itu, terlempar ke tanah tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, batu besar itu telah terpotong menjadi puluhan bagian, dan masih belum ada bekas zamrud. Luo Wentao berdiri di sana dengan wajah kusam dan bergumam, "Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin?" Dia memutuskan bahwa batu yang dicari Ye Bufan pasti bagus, tapi ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Ye Bufan mengambil 2 langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Luo, apakah ini waktunya untuk menguangkan taruhannya?" Petik 2. Wajah Luo Wentao memerah. Jika dia diminta untuk mengaku kalah dan mengambil 100 lagi juta koin Huaxia, itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Saat ini, terjadi keributan di pintu masuk pameran. Saya mendengar orang-orang berteriak di sana, "Tuan Xuanji datang, Tuan Xuanji datang." Pada saat yang sama, kerumunan yang awalnya melonjak pindah ke kedua sisi, dan seorang pendeta Tao tua berjalan dari sana. Pendeta Tao tua itu mengenakan jubah Tao abu-abu, memegang kocokan di tangannya, dan membawa pedang di punggungnya, rambut panjangnya tergerai, dan dia tampak sangat abadi.
Pada saat ini, matahari sedang terbenam di barat, dan pancaran sinar matahari terbenam menyinari tubuh Lao Dao, membuat punggungnya terlihat semakin tinggi, memberikan perasaan halus kepada orang-orang, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang berjalan turun dari langit. Tuan Xuanji, ini benar-benar Tuan Xuanji. Hebat, Tuan akhirnya ada di sini. Setelah melihat pendeta Tao tua itu, rasa frustrasi di wajah Luo Wentao dengan cepat menghilang, digantikan oleh ekspresi kegembiraan yang gila, menunjuk ke arah Ye Bufan berteriak, "Nak, kamu sudah mati. Tahukah kamu mengapa aku bertaruh denganmu? Tahukah kamu mengapa aku ingin memenangkan 3 dari 5 pertandingan? Aku hanya menunggu tuannya keluar. Aku mencuri harta Tuan Xuanji dan menghancurkan Xuanji rencana tuannya. Sekarang tuannya ada di sini, kamu pasti akan mati." Mendengar perkataannya, orang-orang di sekitarnya langsung menjadi gugup, terutama mereka yang pernah mengikuti pelelangan, dan langsung teringat bahwa Ye Bufan telah merampas barang kecil itu. Master Xuanji telah menyebutkan namanya. Botol hitam itu juga menembus manik si keberuntungan. Sudah berakhir, betapapun beruntungnya anak ini, jika dia menyinggung Tuan Xuanji, itu akan menjadi jalan buntu. Petik 2. Sekarang Tuan Xuanji ada di sini, nasib baiknya telah berakhir. Saya pernah melihat seseorang yang menyinggung Tuan Xuanji. Dia langsung mati kehabisan darah. Ketika polisi datang, mereka tidak dapat menemukan penyebab kematiannya. Petik 2. Masalah sepele jika kamu mati. Jika tuan itu benar-benar menggunakan sihir, aku takut seluruh keluarga akan menderita. Petik 2. Anak muda, sungguh kamu sangat bodoh. Tidak baik menyinggung siapapun. Kamu telah menyinggung Guru Xuanji. Apakah itu sosok seperti dewa yang dapat kamu sakiti? Semua orang mulai berbicara, dan pandangan mereka terhadap Ye Bufan berubah dari iri menjadi ejekan. Orang yang paling gugup adalah Qin Cucu. Dia tidak menyangka Guru Xuanji akan datang begitu cepat. Dia segera meraih Ye Bufan dan berkata, "Cepat keluarkan botol kecil itu dan berikan kepada Guru Xuanji, lalu minta maaf kepada Guru Xuanji." Ye Bufan tersenyum tidak setuju, "Aku akan memberikannya padanya. Apakah kamu berani bertanya padanya apakah dia menginginkannya?" "Xiao Fan, jam berapa sekarang, dan kamu masih berani bercanda?" Qin Cucu menghentakkan kakinya dengan cemas, tetapi Luo Wentao menyombongkan diri dan berkata sambil tersenyum, "Wah, kamu masih berani berbicara dengan arogan saat ini. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana guru akan memperlakukanmu." Petik 2. Pada saat ini, pendeta Tao tua itu sudah berjalan mendekat dan berlari ke arah dia dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. "Tuan Xuanji, Anda akhirnya ini dia." Petik 2. Tao tua itu tampak sombong dan berkata dengan nada merendahkan, "Bagaimana hal yang saya minta Anda lakukan? Apakah Anda mendapatkannya?" Petik 2. "Guru, Don jangan marah, dengarkan aku pelan-pelan." Luo Wentao tampak marah. Dia berkata, "Di pelelangan, aku memberitahu semua orang bahwa itu adalah harta yang kamu minati, tetapi masih direnggut oleh anak itu. Selain itu, anak itu juga merampok komunitas Sanadu dan menghancurkan penjualan manik-manik si keberuntungan. Saya sama sekali tidak menganggap serius masternya." Dia berkata dengan gigi terkatup, berharap Master Xuanji akan menamparkan Ye Bufan sampai mati. Benar saja, Guru Xuanji segera menggelapkan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Masih ada orang di Jiangnan yang tidak menganggap serius saya, Xuanji. Saya ingin melihat siapa orang itu." Petik 2. Melihat Master menggunakan api asli, yang lain semua orang sangat ketakutan sehingga mereka mundur ke kedua sisi karena takut terpengaruh oleh kemarahan tuannya, memperlihatkan Ye Bufan dan Qin Cucu di antara kerumunan. Qin Cucu bahkan lebih cemas dan berkata dengan penuh semangat, "Xiao Fan, tolong keluarkan botol itu dan berikan kepada tuannya." Ye Bufan berkata lagi, "Sudah kubilang, bahkan jika aku memberikannya padanya, dia tidak akan berani melakukannya, memintanya." Luo Wentao berteriak, "Nak, setelah bertemu Tuan Xuanji, kamu masih berani menjadi begitu sombong. Ketika tuan itu marah, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman." Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut, dan mereka tidak mengerti siapa pemuda ini, orang gila atau bodoh, dia berani menantang martabat tuannya ketika dia akan mati. Ye Bufan mengabaikan yang lain, tetapi menoleh ke Guru Xuanji dan berkata, "Saya akan memberi Anda sesuatu. Apakah Anda berani memintanya?" Ada terlalu banyak orang yang berkumpul sekarang, dan Guru Xuanji tidak melihat Ye Bufan. Dia seharusnya melihat penampilannya dengan jelas.
Setelah itu, dia tiba-tiba gemetar ketakutan, lalu berbalik dan lari, tidak lagi menunjukkan sikap seperti master sebelumnya. Ternyata Master Xuanji adalah pendeta Tao tua yang dilukai oleh Ye Bufan di pasar barang antik. Ia baru saja mundur untuk memulihkan luka-lukanya, tak disangka, keduanya bertemu kembali begitu keluar dari isolasi. Orang-orang di sekitar sedang menunggu untuk melihat bagaimana Tuan Xuanji akan memamerkan kekuatannya dan menghukum anak laki-laki bodoh di depannya, tetapi tuannya melarikan diri. Operasi macam apa ini? Terutama Luo Wentao yang terlihat bingung, dia sangat menantikan untuk bertemu dengan tuannya, tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ye Bufan telah mengenali pendeta Tao tua ini dan tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Dengan jentikan tangan kanannya, 2 jarum perak bersinar ditembakkan ke lutut pendeta Tao tua itu. Pendeta Tao tua itu sedang berlari dengan gembira, tetapi tiba-tiba kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Ye Bufan melangkah maju, menginjak kepala guru Xuanji, dan bertanya dengan suara dingin, "Saya akan memberi Anda sesuatu, apakah Anda berani memintanya?" Guru Xuanji berkata berulang kali, "Jangan berani. Jangan berani, guru. Jika Anda berani meminta sesuatu dari saya, mohon maafkan saya, guru." Menghadapi ahli sihir dan prajurit tingkat Xuan, pendeta Tao tua itu benar-benar tidak bisa memikirkan perlawanan apapun dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan mohon ampun. Melihat pemandangan ini di depan mereka, semua orang yang hadir benar-benar tercengang, situasinya benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Tuan Xuanji, yang sangat mereka hormati, jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan pada saat ini, memanggil pemuda ini, "Tuan, siapakah Tuan di sini?"